Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Muhammad Nur dari kelas PMI 6A, NIM 11840400037. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS riset aksi. Yang pertama yaitu, apa itu riset aksi? Riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung ataupun melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari sebuah tim. Kemudian fasilitator merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Yang kemudian yaitu partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, baik itu tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian yaitu lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang dianggap penting dalam sebuah organisasi. Yang kemudian yaitu negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak yang terlibat berurusan untuk saling menyelesaikan masalah atau pertentangan. Kemudian soal nomor 2 yaitu, kenapa relasi belajar riset aksi ditekankan pada subjek-subjek? Karena dengan menekankan subjek-subjek pada riset aksi tidak akan membuat masyarakat ketergantungan. Karena sebagai fasilitator, kita tidak hanya memberi masyarakat fasilitas saja, akan tetapi kita pun harus ikut bersama-sama mereka untuk belajar dan berbagi pengalaman, yang mana hasilnya nanti akan sangat berguna bagi masing-masing, baik itu fasilitator dan juga masyarakat. Lanjut soal nomor 3 yaitu tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Yang pertama yaitu adalah sosialisasi awal dan rembuk warga. Nah, pada tahapan ini alangkah lebih baiknya fasilitator atau pemberdaya itu lebih banyak mendengar saran atau masukan dari masyarakat. Yang kemudian tahap selanjutnya itu refleksi sosial, kemudian pemetaan sosial, yang keempat itu organisasi masyarakat. Nah, sebagai seorang pemberdaya atau fasilitator, kita juga penting mengenal organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat agar nantinya program yang kita berikan itu selaras dengan tujuan dari organisasi yang ada dalam masyarakat. Kemudian yaitu catatan. Yang keenam yaitu sinergi program. Nah, sinergi program ini yang dimaksud dengan sinergi program yaitu membuat program-program yang nantinya akan berguna dan akan dapat memberdayakan masyarakat nantinya. Kemudian yaitu PEPRO atau pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu MONEF. Soal nomor 4 yang terakhir yaitu tentang mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari film tersebut tergambar sifat tablik yang menjelaskan kegigihan Nabi Yusuf dalam menyampaikan pesan ketauhidan dan akidah yang dibawa oleh Nabi Yusuf dan bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat fatona Nabi Yusuf sebagai seorang yang terpilih ini tercermin dari retorika Nabi Yusuf yang berbicara di hadapan petinggi-petinggi Mesir, jatuh hati dan menyukainya untuk diizinkan tinggal di istana. Nah, sifat fatona juga terlihat ketika Nabi Yusuf mendapatkan beberapa kedudukan terpenting dalam kerajaan seperti menjadi Menteri Keuangan di Mesir pada masanya. Sekian video jawaban UTS dari saya. Mohon salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.